Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bli Andre dalam segmen baca berita. Salam sejahtera buat semuanya, rahayu, semoga sehat walafiat selalu seluruh teman-teman dimanapun berada. Hari ini berita dari BBC News Indonesia, berita tentang kecelakaan kereta api di Cicalengka, Bandung. Pakar sebut perlu sistem pemberhentian otomatis walau harganya mahal. Tabrakan kereta api Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya terjadi di jalur tunggal antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka, Jumat 5 Januari 2023. Isu keselamatan dan proyek pembangunan jalur ganda pun mencuat. Pada jalur kecelakaan dua kereta ini, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan sebenarnya tengah menjalankan pembangunan jalur ganda kereta. Dalam berbagai kesempatan, otoritas perhubungan menyebut proyek jalur baru kereta baru itu dilakukan untuk meningkatkan pelayanan terhadap pengguna kereta, yaitu memangkas waktu tempuh. Aspek keselamatan tidak pernah disebut sebagai tujuan utama pembangunan jalur ganda tersebut. Keberadaan jalur ganda memangkas waktu tempuh dari jalur Bandung Cicalengka yang selama ini menghabiskan waktu 43 menit. Diharapkan dengan pembangunan double track bisa ditempuh dalam waktu 30 menit, kata Harno pada waktu itu. Desember lalu Harno divonis 5 tahun penjara dalam kasus suap pengerjaan perbaikan perlintasan kereta sebidang di Jawa dan Sumatera tahun anggaran 2022. Kronologi tabrakan kereta. Saat tabrakan kereta terjadi pada Jumat 5 Januari 2024, komuter lain Bandung Raya baru saja meninggalkan stasiun Haur Pugur dan tengah menuju tujuan akhirnya di stasiun Cicalengka. Sementara itu kereta api Turangga sudah melewati stasiun Garut dan dalam perjalanan ke stasiun Bandung. Humas Daob 2 Bandung, Ayep Hanapi berkata, dua kereta ini bertabrakan di petak jalan antara stasiun Haur Pugur dan stasiun Cicalengka pada pukul 6.03 waktu Indonesia Barat. Tabrakan terjadi di jalur tunggal. Dalam prosedur lalu lintas di jalur Haur Pugur Cicalengka, hanya satu kereta yang boleh melintas di jalur tunggal itu. Ayep berkata jalur tunggal itu diprioritaskan untuk kereta jarak jauh. Artinya kereta lokal harus berhenti dan menunggu jalur itu kosong. Kereta lokal menunggu di stasiun setelah kilometer aman, barulah kereta itu boleh melanjutkan perjalanan, ujar Ayep. Intinya untuk jalur Cicalengka Haur Pugur dalam satu petak jalan hanya boleh ada satu kereta api, ucapnya. Pengaturan lalu lintas di jalur ini dikoordinasikan oleh seorang pemimpin perjalanan kereta api PPKA. Namun hingga saat ini PT KAI menyatakan belum bisa menyimpulkan penyebab tabrakan PT KA Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya. Kesimpulan soal insiden ini harus menunggu investigasi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT, kata Ayep Hanapi. Ada yang terlempar ke bawah, ada yang tengkurap. Dalam video yang beredar di media sosial, tabrakan itu menyebabkan beberapa gerbong keluar dari rel dan ada pula yang terangkat. Seorang saksi mata di salah satu kereta api, Heri Aliyudin, menceritakan pengalamannya dalam peristiwa nahas itu kepada wartawan di Bandung, Yuli Saputra, yang melaporkan untuk BBC News Indonesia. Pagi itu Heri yang duduk di gerbong nomor 3 bersiap untuk turun kereta karena tak lama lagi KA Turangga yang ditumpanginya akan segera sampai di tujuan akhir, yaitu stasiun Bandung. Setelah pramugara mengambil selimutnya, tiba-tiba dia merasakan keretanya mengerem secara mendadak. Tak lama kemudian terasa suatu benturan, tangannya refleks memegang kursi di depannya. Saya lihat di sekeliling saya itu sudah banyak yang terlempar dan masih dalam gerbong 3. Jadi ada yang terlempar ke bawah, ada yang tengkurap, ujar Heri Jumat 5 Januari. Bahkan ada anak kecil yang memang dia tengkurap, dia sudah keluar dari kursinya. Kemudian semua barang bawaan yang di atas itu hampir semua jatuh ke bawah. Termasuk koper yang saya bawa sudah enggak tahu di mana, terangnya kemudian. Heri hanya mengalami sedikit luka di kakinya, namun beberapa penumpang tampak terluka parah, kata Heri. Ada yang hidungnya kelihatan berdarah, ada yang pelipisnya berdarah. Semula dia mengira kereta mengalami anjlok, namun ketika memberanikan diri keluar pintu utama di depan lokomotif, kereta berada di atas lokomotif KA Turangga. Saya lihat lokomotif lain, yaitu lokomotif kereta lokal itu sudah naik ke atas. Di atas lokomotif KA Turangga ini, saya bilang ini tabrakan, tuturnya. Adu banteng ini ya tabrakannya nih keretanya. Gerbong yang ia tumpangi bergeser lepas dari relnya. Ketika keluar kereta, dia melihat pramugara yang beberapa menit sebelumnya mengambil selimutnya terjepit di antara rangkaian gerbong yang ringsek. Saya lihat tangannya masih minta bantuan, katanya. Dia itu posisinya di gerbong 4.
Kalau nggak salah dia ke gerbong 4 dengan kereta makan itu, jadi terjepit gitu si pramugara. Namun oleh petugas dirinya dan para penumpang diperintahkan untuk menjauh, sebab saat itu asap mulai mengepul dari gerbong kereta. Yang keluar asap itu yang turangga, karena yang lokal itu sudah hancur ke atas. Jadi besi-besi rodanya itu sudah terlepas. Hari menyayangkan bantuan yang lambat datang, namun ia menyadari itu karena lokasi kejadian sulit dijangkau. Saya lihat kru yang dari KA Turangga menelpon berkali-kali, sempat kelihatan panik, minta cepat bantuan. Mungkin ada lebih dari 1 jam belum ada apa-apa. Jadi kita mondar-mandir gitu aja di sana. Belum kemudian ada beberapa ambulan, cetusnya. Jumlah korban jiwa dan luka. Pada Jumat 5 Januari malam, Perkeretaapian Rizal Wasal melaporkan bahwa korban meninggal yang sudah teridentifikasi 4 orang. Sementara 37 orang dalam kondisi luka. Dia memastikan tak ada korban jiwa dari pihak penumpang. Korban meninggal terdiri dari 1 orang masinis, 1 orang asisten masinis, 1 orang petugas keamanan Stasiun Cimekar, serta 1 orang prama KA Turangga. Ujar Rizal dalam pernyataan tulis diterima BBC News Indonesia Jumat 5 Januari malam. Sebelumnya, Polda Jawa Barat melaporkan terdapat setidaknya 3 korban tewas akibat kecelakaan ini. 3 korban itu adalah masinis, asisten masinis, serta kereta komuter lain Bandung Raya, serta seorang pramugara di KA Turangga. Namun sekitar pukul 11.30 muncul perkembangan baru soal jumlah korban tewas. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi yang berada di lokasi kejadian menyebut korban yang sudah dipastikan tewas berjumlah 2, yaitu masinis dan asisten masinis kereta komuter lain Bandung Raya. Namun kata Muhadjir, untuk menajuk sejumlah otoritas di lokasi kecelakaan terdapat 2 orang yang hingga saat ini masih berada dalam gerbong. Tim penyelamat yang dikoordinasikan Basarnas tengah berupaya mengevakuasi 2 korban ini. 2 korban itu belum bisa ditentukan statusnya. Semoga mereka bisa diselamatkan, kata Muhadjir. Basarnas sudah punya beberapa rencana. Rencana pertama, gerbong ditarik supaya petugas penyelamat bisa masuk. Kalau tidak berhasil, nanti gerbong akan dipotong. Pada Jumat sore, PT KAI secara resmi menyatakan bahwa 2 korban yang masih berada dalam gerbong itu juga telah meninggal. Keduanya adalah seorang pramugara KA Turangga dan seorang security. Saat tabrakan KA terjadi, Turangga membawa 287 penumpang, kata Ayep Hanapi, juru bicara PT KAI Daop 2. Adapun kereta komuter lain Bandung Raya mengangkut 191 penumpang. Dampak dari tabrakan ini, jalur rel antara Hortbukur Cicalengka untuk sementara tak dapat dilalui. Mereka kemudian meminta maaf atas terganggunya pelayanan akibat kecelakaan ini, ujar EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiajo Jumat 5 Januari 2024. Bagi perjalanan KA yang akan melintas di wilayah Hortbukur Cicalengka, KAI akan melakukan upaya rekayasa pola operasi berupa jalan memutar dan pengalihan menggunakan angkutan lain. Proyek jalur ganda senilai 1,3 triliun. Dalam proyek jalur ganda senilai 1,3 T, Kemenhub akan bangun jalur ganda kereta sepanjang 23,5 km dari Kiara Condong hingga Cicalengka. Proyek ini dibagi dalam 2 tahap. Tahap pertama membentang dari Gede Bage hingga Hortbukur sepanjang 14 km. Adapun tahap kedua berfokus pada jalur dari Hortbukur hingga Cicalengka sepanjang 9 km. Kemenhub membuat target 2 tahap ini akan selesai pada 2023. Namun saat tabrakan KA Turangga dan kereta komuter lain Bandung Raya terjadi, proyek tahap kedua belum tuntas. Selain untuk memotong waktu tempuh kereta dan meningkatkan intensitas layanan kereta, jalur ganda sebenarnya juga bisa menekan risiko kecelakaan kereta. Ini dikatakan Dedi Herlambang, Direktur Eksekutif Institut Studi Transportasi. Dedi merujuk tabrakan 2 kereta pengangkut batu bara pada jalur tunggal di Kabupaten Lampung Tengah 7 November lalu. Yang disayangkan salah satu setelah kecelakaan itu tidak ada laporan investigasi dari KNKT, kata Dedi. Kalau tak ada yang meninggal, KNKT biasanya tidak melakukan investigasi. Kecelakaannya saat ini terjadi juga kecelakaan di jalur tunggal. Kalau ada investasi terhadap kecelakaan di Lampung, otomatis akan ada upaya mitigasi karena ada kemungkinan terjadi kecelakaan yang sama. Ternyata benar terjadi lagi, ujar Dedi. KNKT menyatakan investigasi terhadap kecelakaan yang terjadi pada 2022 masih dilakukan. Adapun memiliki film kecelakaan Cicalengka, KNKT membentuk sebuah tim berisi 4 penyelidik. Ketua KNKT Suryanto Cahyono menyebut tim tersebut sudah mulai bekerja sejak 5 Januari 2024. Mereka ditargetkan selesai investigasi 8 Januari mendatang. 4 anggota tim investigasi KNKT adalah Gusnaidi Rahmanas, Aditya Dwistira, Yogi Arisandi, dan Agus Marson. Kami sedang melakukan pengumpulan data dan informasi faktual termasuk keterangan para saksi sambil menunggu hasil investigasi, ujar Suryanto.
Kami akan melakukan analisis menyeluruh terhadap faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kecelakaan serta melakukan koordinasi dengan beberapa pihak terkait. Dalam beberapa waktu ke depan, KNKT menjalankan pembaruan informasi secara berkala kepada masyarakat terkait tabrakan kereta ini. Kami akan bekerja keras memastikan hasil penyelidikan dapat memberikan pencerahan dan memadai dan tindakan yang tepat untuk meningkatkan keselamatan transportasi kereta api Indonesia, kata Suryanto. Pakar transportasi di Institut Teknologi Bandung, Sony Sulaksono, juga menyebut bahwa karawan di jalur tunggal kereta tabrakan seperti itu terjadi di Cicalengka, kata dia. Rentan terjadi jika muncul masalah sinyal maupun kesalahan manusia. Sony menekankan pentingnya pembangunan jalur ganda di jalur selatan Jawa Barat seperti tahap 2 proyek Kiara Condong Cicalengka. Kedepan memang harus disegerakan pembangunan double track jalur selatan. Yang sudah double track baru jalur utara. Jalur selatan seperti tertunda, ujar Sony seperti dikutip dari situs ITB. Berbeda dengan pendapat soal pentingnya jalur ganda menekan kecelakaan, pakar transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung menyebut fokus mestinya ditekankan pada pengaturan lalu lintas kereta. Menurutnya kecelakaan pada tunggal kereta harus menurun karena pengaturan ketat dengan bantuan teknologi. Di setiap stasiun selalu ada petugas PPKA yang mengatur, dengan teknologi sederhana pun bisa berjalan. Jadi jangan dipersepsikan bahwa di jalur tunggal ada kemungkinan kecelakaan yang tinggi. Syaratnya harus ada pengaturan yang baik. Kalau memang dibutuhkan frekuensi perjalanan kereta yang lebih banyak, barulah dibutuhkan jalur ganda karena satu rangkaian kereta bisa menunggu lama di stasiun, kata Ellen. Apa solusi ke depan? Dedi Rahman menyebut langkah perbaikan pasca tabrakan KA Turangga dan kereta komuter lain Bandung bisa dimulai dengan mengganti personil di stasiun Cicalengka dan stasiun Haurpugur. Adapun cara jangka panjang, Dedi mendorong pemerintah dari PT KAI untuk memasang sistem pemberhentian otomatis di setiap lokomotif kereta. Manfaat sistem pemberhentian otomatis ini, kata Dedi, bisa dilihat dari kejadian Oktober 2023 ketika kereta cepat Jakarta-Bandung secara otomatis berhenti di kilometer 58 Kerawang Padalarang karena seekor domba masuk di rel melalui celah pagar. Objek kecil seperti domba saja kereta bisa berhenti, apalagi benda besar seperti kereta, kata Dedi. Dulu tahun 2007 pernah ada uji coba pemasangan ATS di kereta-kereta PT KAI, tapi tidak dilanjutkan mungkin karena biaya terlalu mahal. Berdasarkan data KNKT pada periode 2018-2022, terjadi 29 kecelakaan kereta api di Indonesia. Dari angka itu 3 diantaranya berupa tabrakan. Mayoritas kecelakaan dalam 4 tahun itu adalah kereta anjlok sebanyak 17 kasus. Adapun selama tahun 2019-2022 terdapat 1.142 kecelakaan di perlintasan kereta sebidang. Merujuk data Kemenhub, sebanyak 1.004 kasus terjadi di perlintasan kereta sebidang yang tidak dijaga. Pada September 2022, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pernah mempublikasikan kalkulasi mereka bahwa persoalan perlintasan sebidang dapat dituntaskan dengan anggaran sebesar kurang lebih 300 triliun rupiah. Demikian berita dari BBC News. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.